Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Faris dengan NIM 14 12 124. Selanjutnya yaitu fitur creation, membuat atribut baru yang dapat menangkap informasi penting dalam sebuah himpunan data yang lebih efisien daripada atribut. Tiga metodologi umumnya yaitu ekstraksi fitur, domain spesifik, pemetaan data ke ruang, itu di dalamnya diantaranya yaitu transformasi Fourier, kedua transformasi wavelet. Untuk metodologi yang ketiga yaitu konstruksi fiturnya yaitu di dalamnya terdapat menggabungkan fitur-fitur atau combining fitur. Selanjutnya, discretization and binarization, yaitu beberapa algoritma data mining. Si atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal disebut discretization. Transformasi atribut kontinu maupun diskrit ke dalam bentuk atribut binar disebut binarization. Selanjutnya, binarization. Teknik binarization sebagai berikut. Jika ada M nilai kategorikal, maka beri untuk setiap nilai tersebut dengan sebuah nilai integer yang unik pada interval 0,M sampai 1. Jika atributnya ordinal, maka urutan harus diperhatikan dalam proses pemberian nilai. Konversikan tiap nilai integer tersebut ke dalam bilangan biner. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, discretization atribut kontinu, yaitu transformasi dari atribut kontinu ke atribut kategorikal meliputi dua langkah. Yang pertama, menentukan beberapa banyak kategori. Di sini setelah nilai dari atribut kontinu diurutkan, kemudian dibagi dalam n interval dengan menentukan n-1 split point. Kedua, menentukan bagaimana memetakan nilai-nilai dari atribut kontinu ke kategori-kategori ini. Semua nilai dalam satu interval dipetakan ke nilai kategori yang sama. Discretization untuk tujuan klasifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu unsupervised discretization, supervised discretization. Unsupervised discretization yaitu metode discretization dengan tanpa menggunakan informasi kelas. Pertama, pendekatan equal weight, membagi rank atribut ke dalam sejumlah interval yang ditentukan user yang masing-masing mempunyai lebar yang sama. Dua, pendekatan equal frekuensi, menempatkan objek-objek dengan jumlah yang sama dalam tiap interval. Selanjutnya, jelaskan oleh Mas Yuda. Ya, saya akan melanjutkan dari teman saya Mas Faris. Di sini ada beberapa contoh dari discretization without using class labels. Yang pertama ini ada data, terus yang bawahnya ada equal frekuensi, sampingnya ada equal interval width, dan bawahnya ada k-means. Selanjutnya, transformasi data. Transformasi data yaitu perubahan data variabel yang sebenarnya menjadi skala konversi nilai tertentu. Transformasi data dapat dilakukan untuk data numerik. Tujuan atau alasan dilakukannya transformasi data yaitu mengubah data menjadi skala yang berbeda, meningkatkan kecocokan data dengan asumsi yang mendasari pada proses pemodelan, melinearisasikan hubungan antara dua variabel yang hubungannya tidak linear, memodifikasi rentang nilai dari suatu variabel, mengetahui distribusi dari suatu data, memudahkan interpretabilitas, menormalkan suatu data. Berikutnya, transformasi data pembagian, representasi fitur. Data awal dapat berupa kolom data atau fitur. Tipe data yang dapat digunakan untuk algoritma machine learning sesuai dengan tipe data. Teknik yang memungkinkan sistem bekerja otomatis menemukan representasi yang diperlukan untuk deteksi fitur atau klarifikasi dari dataset. Menggantikan rekayasa fitur manual
dan memungkinkan mesin mempelajari fitur dan menggunakannya untuk melakukan tugas tertentu. Yang kedua ada rekayasa fitur. Rekayasa fitur ada dua macam, yaitu data dapat berupa normalisasi, pemilihan fitur tipe data baru, menambahkan kolom data baru. Selanjutnya proses mengubah data mentah menjadi fitur yang mewakili masalah mendasar ke model prediktif dan menghasilkan akurasi model yang lebih baik pada data yang tidak terlihat. Transformasi data, rekayasa fitur. Ketika kita memiliki banyak fitur dalam kumpulan data yang diberikan, rekayasa fitur dapat menjadi model yang cukup menantang dan menarik. Kemudian jumlah fitur dapat sangat mempengaruhi model, sehingga rekayasa fitur merupakan tugas penting dalam siklus hidup ilmu data. Berikut ini contoh dari rekayasa fitur. Selanjutnya, transformasi data teknik. Imputasi, yaitu model menggantikan nilai atau data yang hilang. Missing value, non blank, blank dengan nilai pengganti. Teknik imputasi. Beberapa teknik imputasi yaitu jika tipe data variabel numerik, imputasi main atau median, imputasi nilai suka-suka atau arbitrary, imputasi nilai atau data ujung, end of tail. Kemudian ada jika tipe data variabel kategori, imputasi kategori yang sering muncul, imputasi tambah kategori yang hilang. Transformasi data, teknik imputasi main atau median. Imputasi ini bekerja dengan menghitung rata-rata atau median dari nilai yang tidak hilang dalam kolom dan kemudian mengganti nilai yang hilang dalam setiap kolom secara terpisah dan independen dari yang lain. Ini hanya dapat digunakan dengan data numerik. Contohnya ada di bawah ini di kolom kotak gambar ini. Selanjutnya, transformasi data, teknik imputasi main atau median. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi main atau median. Kelebihannya mudah dan cepat, kekurangannya ada tidak memperhitungkan korelasi antar fitur berfungsi. Bekerja efektif untuk dataset numerik berukuran kecil, cocok untuk variabel numerik, cocok untuk data missing completely, at random atau MCAR, dapat digunakan dalam produksi, contoh dalam model deployment. Kekurangannya ada kurang akurat, tidak menghitung probabilitas atau ketidakpastian, tidak cocok untuk lebih dari 5% missing data, mendistorsi variasi dan distribusi variabel asal atau original, serta konvarian variabel sisa data. Kemudian selanjutnya ada transformasi data, teknik imputasi main atau median. Ini salah satu contoh lain dari imputasi terhadap fitur tertentu ya. Bisa dilihat di gambar ini. Kemudian selanjutnya ada transformasi data, imputasi nilai suka-suka atau arbiter. Imputasi nilai arbiter terdiri dari mengganti semua kemunculan nilai yang hilang atau NA dalam variabel dengan nilai arbiter. Nilai arbiter harus berbeda dari mean atau median dan tidak berada dalam nilai normal variabel. Kita dapat menggunakan nilai arbiter seperti 0,999, 0,999, sama min 999, atau kombinasi lain dari 9 atau min 1 jika distribusinya positif. Contohnya seperti yang di kolom gambar ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Lukman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mas Yuda. Transformasi data, imputasi nilai suka-suka atau arbiter. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi nilai suka-suka. Kelebihannya yaitu asumsi data tidak missing at random, mudah dan cepat diterapkan untuk melengkapi dataset. Kekurangannya yaitu mendistorsi variansi dan distribusi variabel asal atau original serta konvarian variabel sisa data. Terus membentuk outlier atau jika nilai arbiter berada di akhir distribusi. Yang ketiga, semakin besar NA maka semakin besar distorsi. Yang terakhir, hindari memilih nilai arbiter yang mendekati nilai mean atau median.
Imputasi N of tail hampir mirip dengan imputasi nilai arbiter, tetapi secara otomatis memilih nilai arbiter di akhir distribusi variabel. Berikut contoh di sini adalah nilai arbiternya adalah 50. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi N of tail. Kelebihannya yaitu mirip dengan imputasi suka-suka. Kekurangannya yaitu dalam memilih nilai arbiter. Jika variabel berdistribusi normal, maka nilai arbiter sama dengan mean tambah 3 standar deviasi. Jika variabelnya skew, maka gunakan aturan IQR proximity. IQR sama dengan 75 tahun, kuantil dikurangi 25 tahun, kuantil. Upper limit sama dengan 75. Upper limit sama dengan 75 tambah IQR kali 3. Lower limit sama dengan 25 kuantil dikurangi IQR kali 3. Terus ada imputasi frekuensi kategori atau modus. Imputasi frekuensi kategori atau modus mengganti semua kemunculan nilai yang hilang dalam suatu variabel dengan mode atau nilai yang paling sering. Contohnya di sini adalah yang paling sering muncul yaitu Ford. Maka kosong ini diisi Ford. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi frekuensi kategori atau modus. Kelebihannya yaitu cocok untuk data dengan missing at random, mudah dan cepat diterapkan, dapat digunakan dalam produksi atau dalam model deployment. Kekurangannya yaitu mendistorsi relasi label dengan frekuensi tertinggi versus variabel lain. Yang kedua, menghasilkan overrepresentation jika banyak data yang missing. Yang ketiga ada imputasi random sample. Imputasi random sample terdiri dari mengambil pengamatan acak dari kumpulan pengamatan variabel yang tersedia dan menggunakan nilai-nilai yang dipilih secara acak untuk misi yang hilang. Berikut ini adalah contohnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi random sample. Beberapa kelebihannya yaitu cocok untuk data missing at random, ganti missing value dengan nilai lain dalam distribusi yang sama dari variabel asli, mudah dan cepat, mempertahankan varians dari variabel. Kekurangannya yaitu randomness, membutuhkan memori besar untuk deployment karena perlu untuk menyimpan data latih yang asli untuk ekstrak nilai. Imputasi nilai nol atau konstanta. Imputasi nol atau konstan seperti namanya yang menggantikan nilai yang hilang dengan nol atau nilai konstan apapun yang ditentukan. Contohnya seperti berikut ini, nilai hilangnya yaitu diganti nol. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jika mengimplementasi imputasi nilai nol atau konstanta. Kelebihannya yaitu cocok untuk variabel kategorik, kekurangannya yaitu tidak memperhitungkan korelasi antar fitur, memunculkan bias dalam data. Selanjutnya ada standarisasi dan normalisasi. Standarisasi dan normalisasi memiliki tujuan dari standarisasi dan normalisasi adalah untuk membuat keseluruhan nilai mempunyai suatu sifat khusus. Contoh transformasi standarisasi yaitu hitung nilai tengah dengan median, hitung absolute standard deviation, terus ada transformasi. Berikut adalah rumusnya transformasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.